Oke guys, sekarang Roham lagi mau jemput Arifal Zayuka di rumahnya dan sekarang lagi jalan ke rumahnya dan jangan lupa ikutin ya guys. Oke, dadah. Oke guys, Roham udah jemput kakak Arifal ke rumah tadi dan sekarang Roham mau nanya-nanya Bang Arifal juga gitu kan. Udah Minang suka nawaran abang lah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Iya. Bang Arifal kok orang Minang gitu ya. Roham baru tahu dari beberapa teman-teman kan bahwa Arifal Zayuka itu orang si cincin, Orang Padang panas. orang Padang Pariaman asli gitu. Saya sapi Ajo. Ajo gitu. Gitu mungkin. Oke, Roham kembali ke fotografi lah ya. Tentang Bang Arifal nyo bisa foto landscape gitu kan, foto apa gitu. Dan Roham nih bertanya sejak bila Bang menyukai fotografi di dan menjadi suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, Profesional gitu. Ya, profesional gitu. Kalau menyukai fotografi mungkin dari SMP ya. Maksudnya suka foto-foto pakailah apa tuh kamera digital, Camdik yang kete-kete itu Iya, dulu iya. Bali seorang gitu kan. Terus SMA juga waktu itu suka mendokumentasian kegiatan-kegiatan sekolah. Dulu kan di OSIS juga. Kelas 1 OSIS, kelas 2 langsung ketua MPK waktu itu. Terus kelas 3 masih sibuk juga dengan kegiatan-kegiatan sekolah gitu kan. Terus kuliah baru tabalilah waktu itu nggak salah Canon 550D Canon 550D. ya yang touchscreen pertama kali. Nah situlah baru mulai belajar fotografi untuk kamera 2003 balik itu masih dibayar untuk mendokumentasikan salah satu band di Bandung. Mendokumentasikan band salah satu di Bandung. Ya jadi bandku kalau tampil di stage gitu, Ya. dokumentasian akhirnya dibayar kayak gitu. Oh. Itu tuh murah banget menurut awak. Cuma untuk experience sebagai profesional fotografer yang dibayar mahal waktu itu di tahun 2005 balik mungkin. 2005 balik Iya. paling mahal. Iya. Yang Bara pertama dulu dong bang. kita tanya gajinya Bang. Bara dulu awal digaji. Oh, kepo. Awal digaji bara kan. Waktu itu karena untuk salah satu brand terkenal di Indonesia, marketplace gitu. Marketplace. Ya WC foto saja. WC foto waktu itu ala dibayar kalau nggak salah di Harago 2000 balik ya 3.500.000 ya. 2004 balik. 2005 balik berarti 2005 balik 3 juta 3.500 C foto. cik foto. Cik foto. Berarti yang dibutuhkan berapa tuh, Bang? Waktu itu Karajunya termasuk long term, jadi kayak setiap bulan ada C foto. Dan setelah Abang mambiak 550 AD gitu kan, jadi Abang kan setelah itu kerjanya tuh Ya upgrade ya upgrade kayak gear atau alat gitu kan, dan kini memakai kayak alat apa gitu, gear apa gitu dengan brandnya apa gitu. Dulu sih boleh sampai brand berarti. Tadi sampai Canon. Jadi waktu itu dari Canon 550D pindah ke Fujifilm Pindah ke Fuji Film XT10 lah. ST10 lah. Ya waktu itu kalau nggak salah ya XT10 lah. Coba tuh XT10 lah. Pakai agak setahun 2 tahun lah. Akhirnya pindah ke Sony. Langsung ke Sony Alpha 7 Mark II. Sampai kini masih pakai Sony Alpha 7 Mark II. Masih pakai Sony Alpha Mark II ya, Bang? Ya, terus lensanya ada yang fix 50 mili sama 6 bale 35 mili yang Zeiss. Yang Zeiss. Yang dalam view.
Kita takut saya seru lahnya. Ada Bali yang karang merah. Jadi untuk bisa puas dengan hasil sendiri itu sebenarnya kayak bawa mensyukuri foto sebenarnya sih kayak kalau di Sabui Carito mungkin kalau traveling based on semua foto tuh ada caritonya. Maksudnya kayak nyoba berkunjung ke Tampe itu saya nyola carito dari pasang sepatu dari rumah, pasang terompa dari rumah ke lokasi itu tuh lah carito di dunia foto. traveling Iya, sebenarnya. traveling. Iya kan kayak pai ke Tampe ko saya aduh dan mencari orang kecelakaan gue kayak itu saya cari itu sebenarnya kan. Iya, Cuma untuk menghasilkan foto yang menyangkut dengan carito tuh lah acaronyo itu nan orang banyak agak miss sebenarnya. Sebenarnya untuk sado foto sebenarnya rancak gitu kan. Tapi yang berkualitas gak banyak. Oh ya, Ram nyoba nanya ke Pak Rival tuh banyak Harifal Yuka tuh lahir dikenal orang tuh di Masi gitu. Kalau gini bahasa Minang bahasa Indonesia Bahasa Minang sih lah. Kalau gini sebenarnya banyak orang yang tidak tahu sebenarnya kalau Balik akun Harifal Zayuka di sosial media tuh orang Minang. Tidak tahu orang-orang di luar situ. Yang tahunya kadang dipanggil Bli, soalnya tinggal di Bali. Kadang dipanggil Akang, soalnya pernah tinggal di Bandung. 5 tahun tinggal di Bandung, baru pindah ke Bali. Jadi banyak orang yang tidak tahu kalau akun Harifal juga tuh orangnya sebenarnya orang Minangkabau, tinggal di Sedincin, asli Padang Pariaman. Asli Padang Pariaman. Berarti abang lama di Bandung berapa lama bang? udah 5 tahun kuliah. Tinggal di Bandung sampai kuliah, alun wisuda saat itu lah alah pindah ke Bali. Oh berarti bang dari Bandung alun sudah sebelum wisuda lah memang lah pindah ke Bali gitu. Alah pindah ke Bali. Oh berarti sampai kini bang di Bali? Sampai kini di Bali, alah 3 tahun lebih. Oh 3 tahun lebih ya? Udah lama bang ya? Lumayan. Berarti di Bandung 5 tahun ya bang ya? Di Bandung 5 tahun. Berarti bang kuliah jurusan? Jurusannya sistem komputer Sistem komputer di Universitas Telkom Bandung. di Universitas Telkom Bandung. Berarti bang alam sudah ya? Alah. Kalau wisuda saat itu. Alam sudah sadanya. Ya baju merah? Wisuda baju merah. Merah. Masih muda kan? Masih muda, Baripal masih mencari-cari gitu. Mencari. Kalau ada daftar tetap ada. Bila di DM. Boleh di DM. Selanjutnya Rohama tentang Bang Arifal juga tuh tentangnya bisa mencapai karirnya jadi selebgram Indonesia gitu, bukan Sumatera Barat gitu. Bahas si Bang Rival juga tuh perjalanannya bisa mencapai awal karir lah gitu. Mencapai bisa jadi selebgram Indonesia, jadi follower Yang itu saat ini kok lah. yang saat ini itu yang tak dikenal orang dulunya sampai ini jadi selebgram dikenal orang banyak gitu. Sebenarnya ada yang perlu dipalurihan dulu. Awak labiah ndak, maksudnya labiah suku disabui ndak selebgram, Iya. labiah suku disabui mungkin content creator, influencer, labiah suku disabui itu ketimbang selebgram. Selebgram itu identik dengan followers banyak tapi tidak mengedukasi. Ya, itu Berarti sebenarnya nggak ada manfaatnya bang ya? mungkin ada manfaatnya cuma Berbeda mostly enggak mengedukasi, lebih ke nge-influence kayak gitu-gitu sih. Oh, Beda gitu ya. kalau dari awak, pandangan dari awak seorang antara selebgram sama content creator atau influencer. Nah untuk karir awalnya itu mungkin kalau disabui jalan-jalan, dari dulu emang ala hobi jalan-jalan juga. Jadi dari kayak TK tuh lah yang kayak ketek lah malah kama-kama gitu kan, keliling Sumbar lah bla 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 ke Bukit Tinggi at least. Nah SD dulu juga sempat ikut bimbel gitu kan. Nah paling ditunggu-tunggu tuh ketika bimbel ada jalan-jalan ke Bukit Tinggi nyari gule, minta tanda tangan, minta foto ya kan dulu. Terus pindahlah ke SMA masih bimbel juga, masih suka touring waktu itu, suka touring keliling Sumbar naik motor bareng-bareng sama kawan-kawan. Padahal Roham sama Adi juga pernah merasakan. Nah itu tuh kan rasanya gitu. Iya. Nah akhirnya
pas kuliah waktu itu ambillah kuliah, awak harus kuliah di luar Sumatera Barat dulu itu. Niatnya ndak niat kuliah di Ma pun, tujuannya ndak tahu di Ma, pokoknya harus keluar dari Sumatera Barat. Berarti Itu memang tekad abang tuh harus keluar dari Sumatera Barat. Harus gitu keluar ya. dari Sumatera Barat karena menurut awak kalau awak masih di itu masih di Tentang dalam temurung tipunya melambang lah. ayo masih di situ saya Ayo. kayak ada Iya, perkembangan yang awak bisa lakukan gitu. Iya. Nah di situ saya awak pikir oke, awak harus keluar dari Padang kok, harus keluar dari Cincin kok, harus keluar dari Sumatera Barat kok. Iya. Akhirnya waktu itu ikutlah beberapa tes, pernah ikut tes SIMAK UI, pernah ikut SNPTN Ambia, ITB bla 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 bla, semua sadunya lah. Akhirnya lulusnya yang di Telkom. Ya di Telkom lulus abang. Lulus Berarti di Telkom. ala banyaknya sebelum Telkom kok lah. Ala banyak Oh. universitas yang di UN, cuma ndak rezekinya doh. Akhirnya rezekinya di Berarti bang Telkom. sambil kuliah Telkom kok lebih banyak bermain jo untuk mencapai pasnya tuh. Lebih Nah banyak. di kuliah itu lah mulai titik startnya ketika kayak oke, awak harus jalan-jalan, awak harus buat konten kok akan menghasilkan sesuatu nantinya. Nah jadi waktu itu kalau boleh cerita panjang sih serius. Jadi waktu itu semester 3 atau semester sampai kalau nggak salah. Jadi di kuliah waktu ada namanya praktek kerja lapangan. Oh, PKL, ya. Cuma di Telkom tuh ada PKL-nya dua, kayak pra PKL-nya sama praktek kerja lapangannya. Nah, waktu yang pra-nya dulu, masalahnya kalau nggak salah itu semester 3 atau semester sampai lah. Kalau nggak salah ya. Iya. Di 2000 sampai balik tahunnya waktu itu. 2000 sampai balik bang ya. Ya. Berarti Jadi sekarang lah 2020. 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gua ambil lah kerja praktek kok di Bali. Itu pertama kali saumur hidup awak yang jauh dari rumah awak di Cincin. Iya, iya. Paling jauh tuh Bali. Itu pertama kali. Nah, dapat jatah waktu itu 1,5 bulan di Bali. Cuma dari 1,5 bulan di Bali gua ambil 1 minggunya ke Lombok. Kalau Lombok, Ya, berarti bang sempatan aja ke Lombok gitu. sempat ke Lombok waktu itu naik motor menyeberang juga apa tiba di Lombok. Nah di Lombok kok rencananya backpacking selama seminggu dari satu pantai ke pantai yang lain. Iya. Cuma di pantai pertama ada namanya Pantai Senggigi. Waktu itu awak tiba-tiba sunrise itu bulan puasa tuh. Belum puasa kayak gitu aja hari bang. 6 tahun yang lalu di bulan puasa, di bulan Ramadan kayak ikut juga. Itu awak pas hobok jo satpam salah satu resort di Pantai Senggigi. Yang mananya kayak gitu. Dek dari mana dek? Dari Bali pak. Berapa lama di Lombok 1 minggu? Ngapain di Lombok 1 minggu? Mending ke Rinjani. Iya. Kayak gitu kayak apa? Security kok. Tuh Rinjani, awasnya nggak tahu itu Rinjani apa. Iya. Saat itu juga awak browsing langsung apa tuh Rinjani. Wih kiranya keren. Lebih keren gitu aja ya Lebih bang. keren. Itu adalah salah satu gunung terkeren di Indonesia yang pernah awak datangi. Abang datangi. Ya, naik mendaki Gunung Rinjani saat itu. Jadi di titik situlah awak mulai perjalanan awak untuk keliling Indonesia, dan di situ juga awak kenal di titik puncak Rinjani itu awak tahu kalau Indonesia itu indah. Jadi di situ awak baru sadar, anjir ternyata Indonesia itu indah tuh di situ. Iya. Di Juli 2000 sampai balik di Rinjani. Nah, di situ awak mulai oke. Iko awak harus keliling Indonesia atau nantinya akan keliling dunia insyaallah. Di situ titiknya di Juli 2000 sampai balik. Mulai timbulnya sadonya bang ya. Iya, mulai timbulnya sadonya, maksudnya kayak bikin Iya. foto, bikin video tuh di situ startnya. Jadi Di situ abang start sadolahnya. start sadonya maksudnya tuh kayak kok kayaknya kok peluang kok bla 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 bla. Soalnya Iya. waktu itu alun banyak orang yang tentang sosial media, Iya, sosial media. dan bikin konten 2000 barang 6 balik. sampai balik. 2000 sampai balik. 6 tahun Wajar lewat. lah. Wajar. Masalahnya yang lagi viralnya tuh dari 2008 balik kata ya bang Iya, ya. termasuk lama lah. Iya. Kayak gitu sih. Bisa itu. Berarti Awalnya. ngiri juga karir abang tuh kan. Cuma Jadi, banyak rintangan dan tantangan itu sih. Maksudnya kayak selama 6 tahun kok Pasti ada lagi hal yang bola nah bang. betul. hal yang buruk, Iya. hal yang baik kan. Iya. Berarti hal yang buruk yang pernah abang alami selama abang Selama dan apa di lah. Bali. Di Bisa Bali di lah. Bali yang selama 6 tahun tuh.
Iya. 6 tahun. Selama 6 tahun yang paling Tantangan yang yang paling bare. Iya. Yang bilang bare yang nggak pernah bisa Bang Lupuan sampai gini gitu. atau amak nyuruh tempe. Iya. Amat capek dulu. Tapi betul mah kaitannya sama emak loh. Ah iya semua ya Bang. Nah, jadi Giko ceritanya. Jadi kalau ngecen orang kampung lah ya. Awak tuh kan tinggal di kampung. Oh, orang kampung. Iya orang. Oh, orang kampung. Jadi watak orang kampung itu sebenarnya taunya kalau anaknya tuh karajo adalah ketika inyo pakai kemeja, duduk di kantue, duduk di depan laptop. Betul. Itu yang Di dinilai kampung tuh, kalau iya, di kampung memang dari kampung. Jadi nilai orang tua itu adalah anak dan sukses kalau inyo pakai baju kemeja, inyo duduk di depan laptop, pakai dasi, Iya. karajos tiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Itu yang tahu Wah, dia betul. orang kampung. Nah, saat itu adalah saat struggle awak ketika awak tamat kuliah. Jadi itu di tahun 2000 Anak balik. 7 balik. Namanya 7 balik Bang. Mbak acaranya seorang Harifal Zayuka meyakinkan gayanya untuk indak melanjutkan S2. Jadi gaek kok niatnya Harifal kok harus Sampai S2 gitu. S2 ke luar negeri. Harus S2 ke luar negeri. Kalau Tidak, enggak Pak. harus karajo di perusahaan terkenal lah di Indonesia. Harusnya kayak gitu. Cuma waktu itu awak berusaha untuk meyakinkan orang tua. Nah, salah satu tahap waktu itu di saat awak wisuda itu awak di Bandung kan. Iya. Jadi biasanya orang kalau wisuda, Alah Pak. alah. Biasanya kalau orang wisuda kan kayak mau invite orang tua kan. Iya. Apalagi kalau Roham di mana kuliah Di UNP Bang. UNP. Berarti Roham mau invite dari Bolong ke UNP. UNP. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya Roham kuliah di UI, berarti Roham mau invite orang tua dari Lubualuang ke Depok. Iya ke Depok. Depok. At least kebanyakan orang yang awak tahu, bahkan abang awak sempat pernah salut sama awak waktu itu cerita kayak gitu. Val, gua nggak sangka lo bisa sampai di titik ini. Jadi kayak gitu ceritanya. Mostly kawan-kawan awak yang di kawan-kawan awak kuliah dulu orang tuanya tuh datang dengan biaya sendiri, malah kayak apapun tuh orang tuanya malah yang keluar duit. Gitu. Betul nggak? Iya betul. Nah, kebanyakan kayak gitu. Nah, saat itu awak alhamdulillah sih, bisa. Ini kok bukan sombong atau apa? Cuma Lebih pengalaman gitu. Ingin berbagi pengalaman dan ingin mungkin ada yang terinspirasi dari pengalaman awak gua. Iya. Jadi waktu itu awak menabangkan orang tua dari Padang ke Bandung. Awak ke orang kampung. Iya. Jadi waktu itu awak nih aja sesuatu hal yang experience untuk orang tua sebenarnya. Sebenarnya awak lebih suka magih experience ketimbang magih bintik. Kalau bintik tidak baraku dulu. Lebih Mungkin orang tua akan kayak mending bintik lah mungkin itu sebagai orang tua kan. Cuma deh awak mungkin awak akan magih sebuah experience jadi agak lama luponya. betul. Jadi waktu itu awak nginapan lah orang tua kok ke Hotel Bintang 5 di Bandung Salamo sampai hari 3 malam di saat awak wisuda. Jadi waktu itu orang tua kok landingnya di Jakarta, awak naik kereta sama abang wak yang menyambut dari bandara. di bandara Jakarta. Abang wak sama bininya waktu itu pas mau di Bandung langsung nginap di hotel itu. Nah, di hotel tuh wak langsung kayak mama lu pernah nginap di Hotel Bintang 5 mulai apa lu pernah mencari toilet dan sabarasian dan duduk kayak gitu lah. Jadi experience-nya karena awak orang kampung awak merasa kayak kalau awak tinggal di Bandung sih ala biasa ya maksudnya menghadapi tape-tape yang kayak gitu. Cuma kayak karena orang tua dari kampung itu aja jadi kayak berkesan banget dinya gitu. Betul. Nah, saat itu awak bisa magih itu ke orang tua. Nah, orang tua tuh bertanya di mana PPT sama kok kayak gitu kan. Iya, awak kerja di sosial media, awak nge-create konten di sosial media, awak dapet PT dari situ kayak gitu. Nah, di situ tuh kayak alun yakin sadonya lah ya, alun yakin 1% uang bisa dari go lah gitu. Nah, akhirnya waktu itu dengan pembuktian kedua kali dia sampai kayak gitu.
di saat wisuda tuh juga. Kalau gitu buktikan aja mama duit PT. Iya. Bayangkan anak yang baru wisuda artinya baru akan menyentuh dunia karajo Ayo, di dunia pekerjaan gitu kan. harusnya di saat itu. Cuma awak kan lah karajo saat Iya, itu. iya. Dari 2005 balik awak lah mulai 2005 balik. dibayar oleh brand untuk nge-print konten. Akhirnya saat itu juga awak bisa membuktikan ke gaya awak Diko gitu. Harus pilihan Pak gitu. Iya harus Pak cara meyakinkan orang tua kalau karajo tuh ndak di kantuan, ndak pakai baju gagah, ndak pakai kemeja, nggak pakai dasi, tapi you can create your money, your own money. Kayak gitu sih sebenarnya. lebih ke mana? Kayak gitu sih sananya. Iya. Struggle-nya sama itu di dunia sosial media, content creator, bla bla bla. Banyak sih kalau yang Rohaman Labi di kampung pakai gitu. Biarlah gajinya kayak 2 juta gitu, tapi nyo kerja pada sih Iya, betul. kemeja gitu. Kalau di dunia kayak awak, Lapangan lah, kalau lapangan. Iya, kayak abang gitu. Mungkin bisa lah lebih dari gitu. Cuman kalau orang-orang awak, kalau orang awam tuh yang tak tahu bang, nyo menang aku sih kerja lalu saya nampak dia nyo kecaknya. Tapi tilah kecak tuh gitu Itulah. Kayak gitu. Yang rontonyo setelah abang membawa abang ke Bandung, labang laluan di Hotel Bintang 5 ya bang ya. Batu pernah nak bang marah sobat tuh, Pak Adik, Pak Asia dia menjelek orang tua dan tuh lebih buat tidak menjeleknya. Nak pernah kayak gitu, tidak pernah menjelek gitu. Pernah nak bang menangis dalam hati gitu Batu marah bangga kalau orang tua tuh bisa sampai di situ gitu. Ya, I even did that. Pernah waktu itu saat itu kayak waktu tahun Patang, awak ada kesempatan di Turki Ramadan Di Turki. Jadi di situ awak kayak merasa kayak itu negara paling jauh yang awak pernah awak datangin sebelumnya. Salamoko di Turki. Nah di situ awak merasa kayak ketika awak Ramadan di situ jauh dari orang tua, di situ awak merasa kayak oke, someday kayaknya I have a dream kayak take my parents to another country gitu, kayak bawa orang tua bawa gawe ke luar negari dan merasakan experience lo gitu. Maksudnya kayak yang awak nio aja itu sebenarnya experience ketimbang Titi. Alhamdulillah sih kayak 2 bulan waktu panggil Titi. Cuma kayak kan nggak merasuk Nggak, itu kan oh ya kok lanjut tuh aden pak anak den kayak gitu kan, tapi nggak kayak agak gampangnya malupoan ketimbang lebih experience dari yang bang awak, ya. Iya betul. itu sih sebenarnya. Lebih lama yang experience Pak tadi daripada yang selama kok misalkan kayak pitih lagi ya gitu Iya. kan. Tapi kayaknya kayak nanya hajian lah den ya kan kayak gitu ya. Cuma kayak iya kalau ada rezeki mungkin insyaallah ya. Pokoknya semua doa saya abang nak Iya, tentu betul. bisa banyak tuh mantan kayak wak ke tanah suci dan sebagainya. Kalau dari Ade mungkin apa yang bang itu bang, apa tuh pencapaian yang belum abang capai gitu Iya, dalam saat ini, saat abang Bang. ingin itu yang itu abang benar ingin gitu, capai. Ada harus bisa Roham, gitu, Ci. Bah sebagai tunggu lo, sebagai follower abang Arifal juga Sama. tuh mah. Roham tuh nak pernah pajak aku sia-sia gitu Ah. Bah kok foto itu bisa sampai ke Turki, sedangkan selebgram Indonesia itu nampak sampai ke Bali gitu Sama Yang pernah pun, Roham lihat gitu Ternyata kiranya orang cincin kiranya terkacik Tidak gampang Bang. dia. Itulah bang Oke. yang ada nafsu tapi itu harus bisa ke situ atau sampai lah atau apa Iya. gitu. Kalau untuk destinasi mungkin banyak ya, maksudnya banyak bucket list wak yang lalu tercapai lah. Cuma cici saya wak bahas dulu. Kalau untuk karir, awal lebih untuk fokus ke karir sih sebenarnya. Kalau karir dulu, kalau wak boleh cerita di 2005 balik itu kan awak start jadi fixer di salah satu program TV yang terkenal itu, Sabila MTMA. Itu sebenarnya awak cuma menolongan kayak mengontaan orang lokal sama orang TV-nya. Dulunya kayak gitu.
Cuma awak bisalah berkesempatan waktu itu dake sama host-hostnya, kenal sama Denny Sumargo, kenal sama David John, kenal sama Rikas Harsat, kenal sama Marsha Sastra, Putri Marino, pokoknya mereka tuh baik-baik lah saat itu. Di situ pun awak pernah punya mimpi saat itu di 2005 balik, wah ingat. One day awak harus punya program TV seorang. Dulu kayak gitu. Di hati, maksudnya kayak kayaknya nyuruh lah Den membawa acara-acara TV gitu. Dulu kan kayak gitu. Nah, alhamdulillah hampir setahun kini ala hosting salah satu program TV namanya Travel and Photography di UCTV. UCTV. Oh, iya. Nah, itu alhamdulillah ala tercapai. Nah, kini masalahnya kan ala tercapai. Apa yang nextnya lah ya? Kan itu lah. Nah, Kapatang tuh sempat mimpi blow on. Kalau di Instagram ada namanya mimpi blow on, itu tweetnya dari Om Boy lagi. Pernah mbak mimpi kayaknya ada yang harus nyoba perfilman. Niatnya kok. Insya Allah mudah-mudahan ada jalannya. Jadi nextnya karir Insya Allah kalau di bidang entertain Nio ikut casting film adventure atau something lah yang berbau adventure atau traveling. Pengennya gitu ya. Pengennya gitu. Untuk karir, tapi untuk destinasi ada sih beberapa tempat di Indonesia yang awak pengen datangin tapi awak alun datangin lah. Dari 30 provinsi yang pengen bana awak datangin ada 3. Dan pertama mostly itu di Pulau Sumatera. Awak daki tapi nak alun. Di mana? Sumatera, mostly di Pulau Sumatera. Yang pertama namanya itu mungkin lebih ke luxury trip gitu, soalnya yang punya bule. Oh. Ada namanya Bawah Reserve Resort Di Natuna, Kepri. Iya. Pernah orang tengah tuh. Nah, itu kayak Maldives-nya Indonesia. Oh iya, kayak di Maldives pernah ada tahu. I wanna show you the pictures. Jadi ada gambarnya WhatsApp dan awak pernah share itu di sosial media awak, kayak di Instagram sama di Twitter. Itu foto-foto di situ kayak foto-foto di Maldives. Dan emang yang punya tuh bule. Jadi Enggak. Yo, memang bukan Indonesia. Tapi Pak kok bisa Bang tahu itu tuh di Indonesia gitu. Jadi awak basobo tampe kos hampir 1,5 tahun yang lalu. Ada salah satu kawan awak di sosial media di Instagram yang bule waktu itu stay di situ gratis. Oh my god. Jadi itu kayak resort. Per malamnya mungkin almost 50 jutaan. 50 juta satu malam gitu. Sampai kamera gagah-gagah ada itu. Jadi kayak Karajo untuk resort itu mempromosikan resort itu, dan di situ kayak hadir iko Indonesia, iko Natuna dan gimana di Padang gitu kan. Jadi itulah salah satu tempat di Indonesia yang pengen datangin. Nah, yang nomor 2-nya ada di Jambi. Masih Sumatera. Masih Sumatera banyak bocoran gitu. Bako Jambi, awak Nio mendatangi dan berkunjung ke suku anak dalam yang mereka tinggal di hutan. Kalau mereka Nio ngecek sama awak tuh mereka harus menato awak dulu selama 7 hari, setidaknya seminggu at least Nio menatap kayak hidup berdampingan. Kayak awak tinggal dakinya dulu 7 hari baru bisa ngecek katanya kayak gitu kabarnya. Nah itu Nio experience, Nio jalani, maksudnya Nio coba bahas sih tinggal sama suku anak jalan. Soalnya wak pernah tinggal juga di Mentawai waktu itu sama suku pedalaman Mentawai, emang gak ada pakai celana pakai itu yang postingan abangnya ya gitu. Itu ada sebuah ketertarikan juga bagi awak kayak pure itulah budaya Indonesia gitu. Nah, that's why awak Nio tinggal bersama suku anak dalam Jambi. Jadi itulah dua destinasi di Indonesia. Kalau 3 tambahan Celai itu ada di
Pulau K, Pulau K. Pulau Jawa. Itu di Maluku. Di Awal Maluku. awal lah pernah ke Maluku, Maluku Utara sama Maluku. Alah pernah ke dudunya, cuma alun pernah ke K-nya. Oh, K itu agak jauh lah stay. berarti abang lebih banyak mencari destinasi yang unik-unik gitu ya bang ya? Iya, yang Memang- emang beda sama yang lain Iya. sama lain. Lebih pasti tuh Bedanya K, kalau Roham Adinio tahu, K itu Kabanyo, pantainya tuh sepanjang pantainya di Pulau K itu adalah pasir terhalus di Indonesia. Lebih dan halus, halus. lebih halus dari tepung. Layang. Lebih halus halang terbayang tuh malah lalok tapi pantai itu rasa lalok dete gitu kan. DTKP. Iya, rasa lalok dete kafe rasa kan. Di siko dia cuma gue bang, siko lah pak cuma gue. Sedawang di malam renang tuh. Rampas pas sepeda ke kata pian kan. Basic kan siko seru mah cuma gue ya mas. Kabakar aja bang. Paling kapusat Pesan-pesan untuk kawan-kawan yang menonton videoku. Sebelumnya awal ucapan terima kasih banyak ala menonton videoku. Semoga videoku bisa menginspirasi banyak orang di luar situ yang ala menonton videoku. Dan adapun hal positifnya tolong diambil, dan adapun hal negatifnya tolong dicampaan. Dan pesan-pesannya, kalaupun Nio baru saho di bidang apapun, intinya harus positif, harus konsisten, harus bisa menginspirasi orang sebenarnya. Nah disitulah baru orang-orang tuh akan melirik awak. Dan kalaupun Nio berkarya, semua karya tuh bagus, nah ada karya tuh yang jelek doh. Cuma bikinlah karya yang berkualitas. Dan karya hanya sebatas bagus tapi tidak ada kualitas. nggak ada kualitas. Nah di situ bisa orang-orang untuk menghargai karya awak sebenarnya. Dan karena masuk pandemik, semoga pandemi itu segera berakhir, hingga sadunya pihak maupun di bidang pariwisata, ekonomi, bidang apapun itu yang bakarajo saat itu bakurang karajunya, semoga setelah pandemi itu nanya rezekinya Bali ya, karajunya dilancarkan Bali ya, yang di PHK semoga dapat kerajunan baru. Pokoknya segala doa terbaik buat kawan-kawan yang menonton videoku. Dan terima kasih banyak ala menonton videoku. Terima kasih banyak untuk Roham dan Ade yang udah hosting di video kali ini. Thank you. Oke guys, sama Maripal lah selesai. Mungkin ada trip kedua juga kalau nyo pulang gitu ha. Kalau lah pulang Maripal bisa, kalau Nio Maripal bayi jauh balik kan gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment channelnya Roham Brata. Ram ucapkan terima kasih alam mengikuti perjalanan Ram tadi. Jangan lupa bagikan channel. Oke, terima kasih. Bye bye.